Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Yang terhormat Bapak Rois, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan kepada teman-teman saya yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kami dapat mempresentasikan hasil jurnal kami mengenai pengaruh penggunaan aplikasi bacaan digital terhadap tingkat minat baca mahasiswa. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Hanalia Rama dengan NIM P2722902129 dan rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Angga Saputra dengan NIM P272290211113. Yang pertama, kita akan memasuki abstrak. Minat baca adalah ketertarikan yang mendorong individu untuk melakukan kegiatan, memperhatikan, merasa menikmati, dan senang terhadap aktivitas membaca, sehingga individu tersebut melakukan aktivitas membaca dengan kemauan sendiri. Pengaruh penurunan minat baca mahasiswa disebabkan oleh beberapa faktor, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Dengan perkembangan teknologi saat ini, kita dapat memanfaatkannya sebagai penunjang untuk meningkatkan minat baca karena terdapat berbagai situs, web, dan aplikasi yang menyediakan buku elektronik atau e-book. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui faktor menurunnya minat baca mahasiswa, penggunaan aplikasi baca, dan pemanfaatannya dalam meningkatkan minat baca, dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat baca mahasiswa. Untuk kata kuncinya yaitu minat baca mahasiswa, pengaruh penggunaan aplikasi baca. Selanjutnya kita akan memasuki pendahuluan. Persoalan mengenai minat baca masyarakat di Indonesia masih menjadi persoalan yang sangat menarik untuk dibicarakan. Pasalnya, minat baca di Indonesia masih sangat rendah. Kita belum pindah ke masyarakat maju, di mana kita masih terjebak dalam tradisi mendengarkan dan berbicara, dibandingkan yang suka membaca dan menulis. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dalam artikelnya yang berjudul Teknologi Masyarakat Indonesia, malas baca tapi cerewet di medsos. UNESCO menyebutkan Indonesia urutan kedua dari bawah soal literasi dunia. Itu artinya minat baca sangat rendah. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, hanya 0,01%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Riset oleh Central Connecticut State University yang bertajuk World's Most Literate Nation Ranks pada Maret 2016 lalu, Indonesia menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca. Persisnya berada di bawah Thailand yang peringkatnya 59 dan di atas Botswana yang pada peringkat 61. Padahal, dari segi penilaian infrastruktur untuk mendukung membaca, peringkat Indonesia berada di atas negara-negara Eropa. Hasil penelitian Mustafa pada tahun 2012 menunjukkan bahwa jika diukur dengan angka 1-7, menunjukkan bahwa tingkat minat baca di Provinsi Sulawesi Selatan, Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur hanya memiliki rata-rata 3,2. Angka ini membuktikan bahwa tingkat minat baca di Indonesia cukup rendah. Lebih tepatnya, preferensi membaca mahasiswa di Indonesia juga relatif rendah. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Hardianto pada tahun 2007. Ia menunjukkan bahwa minat baca mahasiswa FIP UNY tergolong rendah dengan skor 79,20%. Angka ini diambil dari data kuesioner. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa menjawab kadang-kadang terhadap kuesioner yang dibagikan. Untuk mahasiswa hobi membaca, hanya memperoleh 19,50% saja. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa minat baca di Indonesia berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Penyebab menurunnya minat baca di Indonesia disebabkan banyak hal. Di antaranya, kebanyakan masyarakat Indonesia kurang mengenal buku sejak dini.
dan orang tua lebih memilih mengajak anaknya untuk menonton TV atau bermain gadget daripada mengajak anaknya untuk membaca buku, sehingga membuat gadget menjadi kebutuhan utama saat ini, terutama oleh generasi muda. Penelitian yang dilakukan oleh Mustafa pada tahun 2012 mengatakan bahwa budaya masyarakat Indonesia lebih berorientasi pada oral society, yang membuat masyarakat lebih suka berbicara dibanding membaca. Faktor lain yang menyebabkan penyebab rendahnya literasi masyarakat adalah jumlah perpustakaan yang sedikit, harga buku yang mahal, dan tidak dapat dijangkau oleh semua kalangan di Indonesia, membuat sebagian besar masyarakat tidak memiliki bahan bacaan yang baik. Dan faktor yang lebih disorot yaitu permasalahan mengenai perbukuan di Indonesia, yang bisa dikatakan tertinggal sangat jauh dalam hal distribusi dan penerbitannya. IKP pada tahun 2015 mengatakan bahwa sebanyak 90% penerbit hanya terpusat di Pulau Jawa. Itu artinya pendistribusi buku tidak merata, dan hal ini berdampak kepada harga buku yang jadi lebih mahal. Di sisi lain, akibat dari pandemi ini, 58,2% penerbit mengalami penurunan penjualan, dan hanya 4,1% penjualannya yang stabil selama pandemi COVID-19 ini. Data ini mengacu pada data ikp.org. Dengan situasi pandemi COVID-19 ini, upaya peningkatan literasi harus lebih serius lagi, karena proses belajar mengajar di sekolah berjalan secara setimpal, dan proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ masih kurang maksimal. Pada saat ini, abad ke-21, di mana perkembangan teknologi informasi sudah sangat pesat, teknologi telah digunakan dalam berbagai bidang kehidupan sebagai hiburan, pendidikan, dan bahkan kegiatan ekonomi. Perkembangan teknologi ini memiliki dampak tersendiri berbagai aspek kehidupan, tak terkecuali dalam kegiatan membaca dan menulis yang memunculkan kebiasaan baru, di mana membaca tidak hanya dilakukan dengan menggunakan media cetak atau kertas, tapi juga membaca dengan menggunakan media digital. Penggunaan teknologi terutama gadget telah dilakukan dari anak-anak bahkan sampai lansia. Walaupun gadget menjadi salah satu faktor turunnya minat baca masyarakat, dengan adanya gadget ini yang muncul dengan berbagai fitur, waktu dan kuantitas membaca pun sangat turun. Biasanya, dalam satu hari, penulis meluangkan waktu 2 jam untuk membaca. Mirisnya, sekarang waktu tersebut sudah digantikan dengan menjelajah di sosmed dan game online. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Martinez dan Lopez Rio pada tahun 2015, mengungkapkan bahwa kemunculan teknologi dan internet telah menyebabkan adanya cara membaca yang baru, serta munculnya pola perindustrian yang baru di mana akan merubah lingkungan sosial ekonomi masyarakat itu sendiri dalam kegiatan membaca dan menulis. Teknologi juga membawa perubahan pada perkembangan dunia pustaka di Indonesia. Salah satunya ialah munculnya fitur e-book atau buku digital yang membuat pengguna dapat mengunduhnya yang kemudian tersimpan dalam perangkat teknologi yang dimiliki. Meski masih banyak perdebatan mengenai legalitas e-book yang tersebar bebas di internet, keberadaannya sangat membantu para pemuda untuk membaca buku secara praktis, bisa dibaca di mana saja dan kapanpun tanpa harus memiliki sinyal internet. E-book ini sangat penting untuk membantu pemuda agar selalu membaca karena dalam sebuah penelitian ditemukan bahwa rata-rata pemuda berinteraksi dengan gadgetnya hingga 12 jam dalam sehari. Selain itu, perkembangan teknologi mulai melahirkan sebuah fenomena baru seiring semakin banyaknya bermunculan aplikasi atau platform membaca digital yang mudah untuk diakses oleh siapapun, tak terkecuali mahasiswa. Selain e-book, kini ada juga aplikasi yang memungkinkan penggunanya untuk membaca karya tulis yang diciptakan oleh penggunanya. Salah satu aplikasi yang terkenal bernama Wattpad, yang dapat diakses melalui web di personal komputer dan smartphone. Wattpad sendiri merupakan layanan situs web dan aplikasi pintar yang berasal dari Toronto, Kanada, yang memungkinkan penggunanya untuk membaca ataupun mengirimkan karyanya dalam bentuk artikel, cerita pendek, novel, puisi, atau sejenisnya. Berbagai genre cerita yang dapat dibaca dalam aplikasi ini, seperti teen lit, chick lit, horor, misteri, dan lain-lain. Sudah banyak cerita yang berasal dari Wattpad yang dijadikan novel, bahkan tak sedikit pula yang diangkat menjadi film. Wattpad dapat dijadikan sarana untuk menyalurkan kreativitas
menulis para remaja yang sudah mulai luntur untuk dikarenakan terdapat banyak hal yang lebih menyenangkan daripada menulis. Karena kegiatan membaca dalam format digital mulai berkembang, di mana implementasi kegiatan membaca digital tersebut kemudian ada perilaku-perilaku membaca digital di dalamnya. Pendapat Liu pada tahun 2012 mengatakan bahwa ada 9 perilaku membaca digital yang dikembangkan oleh seseorang ketika melakukan aktivitas membaca dengan menggunakan media aplikasi digital. Antara lain yaitu membaca secara ekstensif, munculnya perilaku browsing, scanning, and skimming, mengembangkan perilaku keyword spotting, kedangkalan membaca, kecenderungan mengalami sustained reading, dan concentrated reading yang terganggu, mengembangkan perilaku one-time reading, timbulnya perilaku reading selectively, mengembangkan perilaku nonlinear reading, dan adanya perilaku annotating and highlighting text. Sekarang kita memasuki metode penelitian. Metode yang kami pilih yaitu metode studi literatur. Untuk data dan informasinya, kami mengambil dari beberapa e-book, jurnal, dan lain-lainnya yang memiliki tema dan isu sesuai dengan jurnal kami, yaitu mengenai pengaruh penggunaan aplikasi bacaan digital terhadap tingkat minat baca mahasiswa. Dan data-data ini diurai secara komprehensif yang akan menghasilkan temuan yang bisa dianggap sebagai solusi dalam memecahkan permasalahan mengenai minat baca mahasiswa. Seperti yang dikatakan oleh Konjantiningrat pada tahun 1983, yaitu studi literatur ini sangat bermanfaat bagi penulis karena mampu mengetahui konsep secara detail dan membuat kerangka berpikir, terkhusus dalam hal mengatur dan memilih referensi yang cocok dengan kegiatan yang dibuat. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu minat baca. Menurut Ginting dalam tulisannya di Jurnal Pendidikan Penaburan, minat baca adalah perasaan yang senang, yang sangat kuat dalam kegiatan membaca, yang membutuhkan stimulus untuk mewujudkan menjadi suatu kebiasaan. Definisi minat menurut Horlock adalah sumber motivasi yang mendorong individu melakukan kegiatan yang diinginkan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, minat diartikan sebagai kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Dari pembahasan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa minat baca merupakan ketertarikan yang mendorong individu untuk melakukan kegiatan, memperhatikan, merasa menikmati dan senang terhadap aktivitas membaca, sehingga individu tersebut melakukan aktivitas membaca dengan kemauan sendiri. Minat menciptakan sikap positif terhadap suatu objek. Keberadaannya sesuatu yang menyenangkan, berasal dari suatu objek dan mengandung harapan dan membangkitkan keinginan atau semangat untuk berprestasi sesuatu yang menarik baginya. Indonesia menempati ranking ke-62 dari 70 negara berkaitan dengan tingkat literasi, atau berada 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah. Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh Program for International Students Assessment atau PISA yang dirilis Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD pada tahun 2019. Horlock pada tahun 1980 di bukunya pada halaman 116 mengemukakan bahwa minat itu sendiri terdiri dari dua aspek, yaitu yang pertama aspek kognitif dan aspek afektif. Aspek kognitif sendiri yaitu didasari pada konsep perkembangan di masa anak-anak mengenai hal-hal yang menghubungkannya dengan minat. Minat pada aspek ini berpusat pada apakah hal yang diminati akan menguntungkan dan mendatangkan kepuasan pribadi. Misalnya, kegiatan membaca, kegiatan siswa melakukan operasi baca, tentu saja dengan harapan mendapatkan suatu proses membaca sehingga banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan kegiatan tersebut. Waktu yang dihabiskan sebanding dengan kepuasan yang diperoleh dari hasil kegiatan membaca sehingga membaca menjadi tetap dan pada gilirannya menjadi kebutuhan yang harus diisi. Yang kedua yaitu aspek afektif. Aspek afektif atau emosi yang mendalam merupakan konsep yang menampakkan aspek-aspek kognitif dari minat
ditampilkan dalam sikap terhadap aktivitas yang disukai akan terbangun, seperti aspek kognitif. Aspek afektif ini dikembangkan dari pengalaman pribadi, sikap orang tua, guru, dan teman yang mendukung terhadap kegiatan yang diminati. Seseorang yang memiliki minat baca yang tinggi akibat kepuasan dan manfaat yang didapat serta mendapat penguatan respons dari orang tua, teman, dan lingkungan, maka seseorang ini akan memiliki ketertarikan dan keinginan sehingga mau meluangkan waktu khusus dan frekuensi yang tinggi untuk membaca. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa aspek dari minat baca meliputi yang pertama, perasaan senang dengan kegiatan membaca, kedua, kebutuhan akan kegiatan membaca, ketiga, keinginan mencari bahan bacaan, keempat, keinginan melakukan kegiatan membaca, dan yang kelima yaitu ketertarikan untuk membaca. Untuk penggunaan aplikasi baca akan dilanjutkan oleh rekan saya, Angga Lilisya Putra. Terima kasih atas waktunya, Hana. Saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu B. Penggunaan aplikasi baca. Media baca online atau biasa disebut e-book juga kerap digunakan untuk menambah wawasan dan menjadi sumber literasi yang dapat meningkatkan minat baca seseorang dan menumbuhkan rasa keingintahuan yang tinggi, serta meningkatkan imajinasi seseorang agar menjadi kreatif. Memiliki e-book membuat kita lebih menghemat waktu dan tempat. Kalau buku yang dicetak akan memakan tempat untuk penyimpanan. Buku e-book hanya akan memenuhi rak penyimpanan koleksi. Yang selanjutnya ada pengaruh penurunan minat baca. Perkembangan informasi digital memicu pula tumbuhnya lingkungan digital, sehingga mulai muncul media-media digital dengan teks, audio, visual, dan gambar konvergen. Penggunaan aplikasi bacaan digital menimbulkan adanya perilaku membaca digital. Menurut Larson, dalam Dizon 2014, membaca digital merupakan sebuah kegiatan membaca teks dalam format digital. Selain itu, menurut Aidemir dan Ozturk 2012 mengatakan bahwa membaca digital merupakan suatu dampak yang diakibatkan oleh munculnya budaya digital, sehingga seringkali disebut reading from the screen. Atau dengan kata lain, membaca sebuah perangkat digital seperti monitor komputer dan perangkat gadget lainnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi bacaan digital merupakan aktivitas membaca sebuah teks-teks digital dengan menggunakan perangkat digital dan melalui aplikasi maupun platform yang tertanam di dalamnya sebagai bentuk media untuk membaca. Rendahnya minat baca mahasiswa dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu yang pertama ada generasi yang serba instan. Dikarenakan kondisi ini dapat membangun pola pikir dalam diri mahasiswa untuk mengkamulkan keberadaan mesin pencarian informasi atau yang biasa disebut Google, Yahoo, Bing, yang membuat minat baca menjadi menurun. Yang kedua ada penggunaan gadget. Gadget pada zaman sekarang memang multifungsi. Bisa menonton televisi, foto-foto, dan yang pasti bisa bermain game. Hanya dengan satu gadget, kita bisa melakukan banyak hal, sekaligus melupakan banyak hal. Yang ketiga, pengaruh media sosial. Keberadaan media sosial ini banyak menyita waktu pelajar dalam mengaksesnya. Alhasil, waktu yang sebenarnya harus digunakan untuk belajar dan membaca malah habis digunakan untuk berselancar di sosial media. Menurut Harris dan Sipe dalam Teach Dan 2001-6 mengatakan bahwa minat baca dipengaruhi oleh dua golongan, yaitu golongan faktor personal dan golongan faktor institusional. Faktor personal ialah faktor yang berasal dari dalam diri kita, yang meliputi usia, jenis kelamin, intelijensi, kemampuan membaca, sikap, kebutuhan psikologis. Sedangkan faktor institusional ialah faktor yang berasal dari luar individu itu sendiri, yang biasanya meliputi tersedianya buku-buku, status sosial ekonomi, dan pengaruh orang tua, teman sebaya, maupun guru-guru. Minat baca harus dibentuk. Pembentukan ini disebabkan adanya dorongan yang melahirkan perilaku yang mengarah pada pencapaian suatu tujuan. Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan
Minat baca dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri sendiri, antara lain kecerdasan, pengetahuan bahasa yang dimiliki, kebutuhan dasar anak, jenis kelamin, faktor psikologis, dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal sendiri yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu, seperti sosial ekonomi keluarga, lingkungan sekolah, pengaruh teman sebaya, dan sebagainya. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya, yaitu ada pemanfaatan aplikasi baca dalam meningkatkan minat baca mahasiswa. Dengan keberadaan teknologi berupa gadget, dapat kita manfaatkan dalam meningkatkan minat baca, terutama mahasiswa. Meskipun tidak sedikit penelitian yang mengatakan bahwa teknologi terutama gadget berpengaruh buruk terhadap kegiatan membaca, Hidayat tahun 2017 dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memiliki pengaruh kuat terhadap minat baca. Yang dapat diartikan semakin maju teknologi, maka minat baca siswa juga akan semakin rendah. Namun, jika dilihat dari sisi positif, teknologi berupa gadget dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan minat baca. Terdapat media-media seperti aplikasi yang membaca buku, web-web yang menyediakan e-book yang dapat di-download gratis, yang juga dapat menjunjang pendidikan. Dengan banyaknya web-web yang tersedia tersebut, memudahkan kita untuk membaca di mana saja dan kapan saja. Dan dengan adanya kemudahan dalam akses tersebut, dapat menunjang minat baca mahasiswa. Terus akan kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu E. Upaya meningkatkan minat baca mahasiswa. Untuk menjadikan mahasiswa yang gemar dalam membaca, diperlukan beberapa faktor pendorong yang dapat mendukung tercapainya mahasiswa yang senang membaca dan sadar betapa pentingnya membaca itu. Menurut N.S. Sutarno 2003, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan minat baca masyarakat, yaitu rasa ingin tahu yang tinggi atas fakta teori, prinsip, pengetahuan, dan informasi terbaru seputar dunia keilmuan. Yang kedua, keadaan lingkungan fisik yang memadai, maksudnya tersedianya buku-buku bacaan yang menarik, berkualitas, dan beragam. Yang ketiga, keadaan lingkungan sosial yang kondusif, yang mendukung adanya gerakan gemar membaca. Yang keempat, adanya rasa haus informasi, rasa ingin tahu, terutama aktual yang dimiliki oleh mahasiswa. Dan yang terakhir, mahasiswa harus memiliki prinsip hidup bahwa membaca merupakan kebutuhan rohani. Selain penjelasan di atas, ada beberapa upaya yang dapat meningkatkan minat baca mahasiswa yang mudah dan dapat diterapkan sehari-hari, yaitu harus dipaksa membaca, membiasakan membaca, dan berkumpul dengan sesama yang hobi membaca. Dan juga berdiskusi dan bergabung di komunitas. Dan yang terakhir, memiliki list buku populer atau rekomendasi. Dari kesimpulan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa minat baca merupakan ketertarikan yang mendorong individu untuk melakukan kegiatan, memperhatikan, merasa menikmati, dan senang terhadap aktivitas membaca. Sehingga individu tersebut melakukan aktivitas membaca dengan kemauan sendiri. Minat menciptakan sikap positif terhadap suatu objek, keberadaannya sesuatu yang menyenangkan, berasal dari suatu objek dan mengandung harapan dan membangkitkan keingintahuan atau semangat untuk berprestasi sesuatu yang menarik baginya. Media baca online juga, atau biasa disebut e-book, juga kerap digunakan untuk menambah wawasan dan menjadi sumber literasi yang dapat meningkatkan minat baca seseorang dan menumbuhkan rasa keingintahuan yang tinggi serta meningkatkan imajinasi seseorang agar menjadi kreatif. Menurut Aidemir dan Ostrup, bahwa membaca digital merupakan suatu dampak yang ditimbulkan oleh munculnya budaya digital, sehingga sering disebut membaca dari layar, atau dengan kata lain, perangkat digital seperti monitor komputer atau perangkat gadget lainnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penggunaan aplikasi bacaan digital merupakan aktivitas membaca sebuah teks-teks digital dengan menggunakan perangkat digital dan melalui aplikasi maupun platform yang terkandung di dalamnya sebagai media untuk membaca.
Aspek ini didasarkan pada konsep perkembangan di masa anak-anak mengenai hal-hal yang menghubungkannya dengan minat. Aspek afektif atau emosi yang mendalam dan aspek kognitif dari konsep yang ditampilkan dalam sikap terhadap aktivitas yang akan disukai itu terbangun. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.